Kembalinya Dewa Perang bab 521-530. Novel Tun. Bab 521. Harus kukatakan, aku cukup kecewa padamu, Levi. Dulu kau adalah kuda hitam. Sekarang, kau terpaksa mengandalkan koneksimu. Secara logis, Morris Group seharusnya menjadi milik Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi konsultan teknis kecil-kecilan? Lauren tertawa mengejek. Dia dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Dia awalnya siap untuk melawan pertempuran yang sulit. Tetapi pada akhirnya, mantan tunangannya dari masa kecilnya, Levi Garrison, yang muncul. Belum lagi, versi dirinya yang benar-benar hancur. Dia sangat gembira dan merasa sepenuhnya percaya diri tentang negosiasi yang akan segera dimulai. Tunggu, Mes, Fletcher, ada yang tidak beres. Jika Morris Group mengirim orang tak berguna seperti dia ke sini, berarti mereka sama sekali tidak menganggap serius negosiasi ini. Seru asistennya. Senyum puas di wajah Lauren segera menghilang. Dia sebenarnya telah memikirkan hal ini juga. Apakah Morris Group dengan sengaja mengirim orang yang tidak berguna ke sini? Bukankah itu secara langsung mencerminkan pemikiran mereka tentang negosiasi ini? Bahkan jika mereka adalah orang-orang yang berada di atas angin, mereka secara terang-terangan tidak menghormati Triple Group. Apa yang Morris Group coba lakukan? Apakah mereka mengirim sampah untuk mempermalukan kita? Lauren melemparkan pertanyaan itu kepada asistennya. Dia sengaja meninggikan suaranya agar Levi bisa mendengarnya. Asistennya menjawab, Mes, Fletcher, saya baru saja menerima konfirmasi. Levi Garrison adalah orang yang mereka kirim untuk bernegosiasi atas nama perusahaan. Dia berwenang untuk membuat keputusan apapun. Kalau begitu, mari kita mulai. Lauren memerintahkan dengan nada dingin. Sementara semua orang sedang menyiapkan tempat, Lauren mendekati Levi dengan mencibir. Levi, aku benar-benar tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini. Aku tidak pernah percaya pernyataan yang dikatakan orang-orang, yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini hanya sementara sampai aku melihatmu sekali lagi. Oh, betapa semuanya telah berubah. Levi mengangguk. Ya, kamu telah tumbuh begitu banyak sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku tahu, kan, kamu bahkan lebih berubah. Garnisun jelas-jelas miliarder yang telah berhasil mendaftarkan perusahaan mereka. Apa yang terjadi dalam waktu kurang dari sebulan untuk membuat mereka jatuh begitu rendah? Sekarang, semua garnisun nyaris tidak tergores. Mereka semua hanya sekelompok menyedihkan. Mereka dulu sangat tinggi dan perkasa. Meskipun ayahmu dan ayah saya adalah teman baik, saya tahu bahwa ayahmu memandang rendah keluarga saya dan melihat kami sebagai petani. Tapi sekarang, keluarga saya memiliki nilai pasar 2 miliar. Saya juga manajer umum Triple Group di Erudia. Kami adalah orang-orang yang memandang rendah keluarga Anda sekarang. Termasuk Anda, kalian semua hanya cocok untuk menjilat kotoran dari sepatu bot kami. Lauren tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, kamu tidak terlalu buruk. Setidaknya kamu masih bisa memenuhi kebutuhan dasarmu, tapi kamu masih dianggap rendah. Levi yang tetap diam sepanjang waktu menghela nafas pelan ketika dia selesai. Realitas terlalu kejam. Seorang gadis kecil yang murni dan baik hati telah berubah menjadi orang seperti ini. Satu sisi mulut Lauren terangkat. Kamu bisa menghela nafas sesukamu, tetapi kenyataannya adalah AB******. Jangan meremehkan orang lain, karena kamu tidak akan pernah tahu kapan mereka akan bangkit dan berjalan di sekitarmu. Itulah yang kami Fletcher lakukan sekarang, berjalan di seluruh garnisun. Levi tidak marah dengan kata-katanya, tetapi Seth di sisi lain, tidak bisa terus mendengarkan penghinaannya lagi. Ketika Lauren menyadarinya, dia mengumumkan sambil tersenyum, baiklah, cukup bicarakan ini. Pernikahanku 5 hari lagi, aku akan menikah dengan Tristan Park, keponakan dari manajer umum regional Triple Group, Charles Park. Kamu harus datang, ya, ini undangannya. Levi menerima undangan dari tangannya, dengan keterkejutan terpancar di wajahnya. Seorang Daxian. Ya, dia adalah eksekutif yang sangat berharga di Triple Group dan memiliki saham perusahaan juga. Bahkan orang tua pun tidak bisa dibandingkan dengan dia. Lauren memamerkan dengan arogan. Levi tersenyum sebagai jawaban. Tentu, aku akan ke sana. Bab 522. Ketika Levi mengabaikan pukulannya padanya, Lauren segera melunakkan nada suaranya, mengubah taktik. Oh well, tidak peduli apa, kita tumbuh bersama Levi. Aku seperti saudara perempuan bagimu, bukan? Kamu akan datang ke pernikahanku bagaimanapun caranya, kan? Lauren ingin Levi menghadiri pernikahannya sehingga dia akan menyadari bahwa memilih Zoe daripada dia adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Baiklah, aku pasti akan menghadiri pernikahanmu. Meskipun dia merasa mual dengan Lauren saat ini, dia masih tunangan masa kecilnya, dan dia menganggapnya sebagai adik perempuan. Karena dia akan menikah, dia akan menghadiri pernikahannya hanya untuk kepentingan itu. Lauren mengangguk puas. Jangan lupa berdandan dengan baik juga. Semoga kamu bahagia. Levi menawarkan senyum lembut padanya. Lauren ragu-ragu sejenak. Sejujurnya, dia tidak memiliki perasaan apapun pada Tristan.
Meskipun demikian, karena statusnya sebagai keponakan Charles, serta kompetensinya, Lauren setuju untuk menikah dengannya. Dia ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk dirinya sendiri, juga untuk keluarganya sehingga mereka bisa menjadi keluarga bangsawan. Charles menyarankan pernikahan antara dia dan keponakannya karena dia melihat potensinya. Begitu Lauren menjadi menantu perempuannya, semua aset Triple Group akan menjadi miliknya. Sebenarnya, dia sudah lama ingin mengeluarkan Horace dari Triple Group. Namun, petinggi dari markas tidak mengizinkannya, karena posisi itu hanya bisa ditempati oleh Erudian yang cakap. Secara kebetulan, Horace menunjukkan performa kerja yang buruk akhir-akhir ini. Dengan demikian, Charles berhasil memecatnya dan mengizinkan Lauren untuk menggantikannya. Lauren saat ini sangat bersemangat sehingga dia segera memanggil ayahnya, Isaac. Ayah, coba tebak, aku bertemu dengan Levi Garrison. Dia telah berjanji untuk menghadiri pernikahanku. Hahaha, sungguh, luar biasa. Kami akan menunjukkan padanya siapa sebenarnya Fletcher itu, bersama dengan betapa luar biasanya putriku. Dialah yang tidak pantas untukmu. Sialan sampah itu. Isaac berbagi kegembiraan putrinya. Dia ingin Levi menyaksikan pernikahan monumental Lauren dan menyesali pilihannya saat itu. Miss Fletcher, semuanya sudah siap. Silakan duduk, kata asistennya. Pada saat yang sama, Levi pindah untuk mengambil tempat duduknya di seberang miliknya. Lauren melirik Levi dengan tatapan meremehkan dan menyatakan, negosiasi telah resmi dimulai. Saya yakin Anda tahu situasi saat ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Tentu, kalau begitu, aku pergi dulu. Dengan itu, Levi turun ke bisnis. Pertama, Triple Group harus membayar kembali 80 miliar yang telah mereka curi dari faksi Scotiates. Uang dalam jumlah besar ini seharusnya untuk pengembangan Erudia. Triple Group tidak boleh melakukan apapun sampai uangnya habis. Telah dibayar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia melanjutkan, kedua, buat permintaan maaf publik dan akui semua kejahatan yang telah dilakukan Triple Group selama beberapa tahun terakhir ini. Ketiga, Triple Group harus tersesat dari Erudia, atau mengikuti hukumnya. 3 poin inilah yang ingin saya sampaikan. Setelah Levi selesai mengucapkan bagiannya, keheningan menyelimuti ruangan. Lauren tercengang. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda-beda di wajah mereka. Bahkan Seth memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah Anda tidak berlebihan, Ten Garrison? Semua orang tahu bahwa Erudia didominasi oleh Triple Group sekarang. Meskipun demikian, dia mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Apakah dia baru saja memberitahu Triple Group untuk tersesat? Apakah dia sudah gila? Siapa di Erudia yang berani melakukan apa yang baru saja dia lakukan? Lauren butuh 1 menit untuk kembali sadar. Levi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan Triple Group mencuri 80 miliar dari Scotiates? Dari mana kamu mendengar rumor itu? Lauren dengan marah menegur. Dia, pada kenyataannya, terkejut di dalam. Bagaimana dia tahu? Rumor, hahaha. Levi tertawa terbahak-bahak. Apakah Lauren menjadi tidak tahu malu seperti Triple Group juga? Kebenaran akan selalu terungkap. Triple Group tidak boleh berasumsi bahwa transaksi gelap mereka akan tetap tersembunyi selamanya. Uang itu secara khusus dikumpulkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Erudia. Sayangnya, Triple Group punya nyali untuk mengambil uang itu. Betapa tidak masuk akal. Bab 523. Saat dia menyatakan seperti itu, bahkan Lauren terkejut. Kecemasannya melonjak karena Triple Group sebenarnya masih kurang tidur karena uang itu. Pertama, jumlah yang terlibat terlalu besar. Kedua, jumlah uang itu secara khusus didanai oleh South City. Oleh karena itu, mereka telah mencoba yang terbaik untuk melakukan amal, untuk membersihkan hati nurani mereka yang bersalah. Menyebutkan jumlah uang itu merupakan pukulan langsung pada kelemahan Triple Group. Levi mengulangi dengan nada dingin, negosiasi hari ini akan berkisar pada 3 poin yang telah saya nyatakan. Nomor 1, kembalikan uangnya. Nomor 2, minta maaf di depan umum. Nomor 3, tersesat atau patuhi hukum. Kata-katanya terlalu keren. Seth sangat terpesona sehingga dia hampir menangis. Tuan Garrison adalah pria sejati. Lauren sangat terkejut. Negosiasi tidak seharusnya berjalan seperti ini. Meski begitu, apa-apaan ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menikah? Triple Group memiliki 5 hari. Jangan salahkan aku karena tanpa ampun jika kamu gagal. Levi memberi mereka tenggat waktu. Levi, poin yang akan saya kemukakan hari ini adalah... Lauren terpotong di tengah kalimat. Saya minta maaf untuk mengatakan ini, tetapi Anda tidak berhak melakukannya. Karena Anda telah meminta negosiasi, semuanya terserah saya. Levi tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Baik, jadi, maksud Anda semua yang Anda katakan setara dengan keputusan Morris Group. Lauren mendengus. Tentu saja, karena saya di sini, itu berarti saya mewakili seluruh grup Morris. Levi mengangguk. Apakah Anda yakin bahwa negosiasi hari ini akan berjalan seperti ini? Ya.
Bibir Lauren melengkung jijik. Lalu, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Tanggung konsekuensinya. Saya pikir saya harus menjadi orang yang menanyakan pertanyaan ini kepada Triple Group. Saya hanya memberi Anda waktu 5 hari. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya minta, saya akan secara pribadi mengambil semuanya kembali dan mengusir Triple Group keluar. Dari Erudia. Levi terdengar tanpa ekspresi seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Hahaha. Semua orang, termasuk Lauren, tertawa terbahak-bahak. Mengusir Triple Group dari Erudia. Dia pasti sudah gila bisa mengatakan hal seperti ini, kan? Bahkan para pemimpin kota selatan telah menutup mata terhadap masalah ini. Siapa di Erudia yang berani berhadapan langsung dengan Triple Group? Perusahaan kecil seperti Morris Group. Mereka memang kacang yang sulit untuk dipecahkan, tetapi mereka masih bukan apa-apa dibandingkan dengan Triple Group. Levi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki otoritas hanya karena mereka mengirimmu ke sini untuk bernegosiasi? Mereka jelas melakukan itu sebagai formalitas belaka, tetapi kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang penting. Lauren terkekeh. Oh, dan bagaimana denganmu? Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak penting dan sampaikan saja pesanku kepada atasanmu. Levi membalas. Siapa yang berani berbicara begitu sombong? Saat itu, sebuah suara terdengar, seperti suara yang terdengar, berbicara dalam bahasa Inggris yang tidak sempurna. Tristan Barr muncul dalam setelan jas. Sayang, ini pria yang bertunangan denganku saat aku masih kecil. Sekarang, dia hanya sampah. Bisik Lauren. Tristan melirik Levi, dengan kejutan memenuhi matanya sebelum mencibir. Sayangku, dia tidak layak untukmu. Jadi, kamu yang ingin mengusir Triple Group dari Erudia. Tristan menaikkan ukuran Levi dengan tampilan menghina. Suara langkah kaki yang menggelegar mengguncang tanah saat Khalid, yang tingginya 2 meter, dengan berat lebih dari 200 pon, muncul. Dia menyerupai dewa, saat dia melihat ke bawah ke arah Levi dan Seth. Seth bisa merasakan aura berbahaya yang dipancarkan Khalid, segera menjelaskan, jangan salah paham. Kami datang hanya untuk menyampaikan pesan. Ini adalah keputusan bos kami. Seth tidak ingin menimbulkan konflik. Dia merasa bahwa Levi bukan tandingan Khalid, jadi dia memilih untuk mundur untuk saat ini. Ya, akulah yang mengatakan itu. Jadi mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apa yang akan terjadi jika kamu gagal memberikan, pada 3 poin yang baru saja aku nyatakan, dalam 5 hari. Levi menatap lurus ke arah Tristan, menjawab pertanyaannya. Oh tidak, Seth memberi dirinya tamparan mental. Levi melangkah maju, dengan kecepatan penuh. Khalid mengambil langkah mengancam ke depan saat dia mengumumkan dengan nada dingin, coba dan lihat. Bab 524. Tubuh raksasa Khalid menyerupai tubuh binatang. Suaranya yang menggelegar terdengar seperti guntur, dan dia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Semua orang mundur karena takut, termasuk Lauren, meninggalkan Levi dan Khalid di tengah. Khalid memelototi Levi, seolah-olah dia adalah pemangsa, dengan Levi menjadi satu-satunya mangsanya. Seth memandang dengan cemas, tahu betul bahwa dia akan dihajar habis-habisan jika dia berhadapan dengan Khalid. Dia petarung yang luar biasa. Levi dalam masalah besar kali ini. Kamu akan tahu konsekuensinya dalam 5 hari. Levi menyatakan dengan seringai puas. Ayo pergi. Levi berbalik untuk pergi, dengan Seth mengikutinya dari dekat. Tanpa peringatan, Khalid menyeret Seth dan menjepitnya ke kursi. Seth membeku, refleksnya sebagai mantan pramuka militer gagal untuk menendang. Dia hanya bisa menatap Khalid dengan kaget saat dia disandera, dalam cengkeraman erat di kursi. Seth benar-benar terkejut, dia terlalu kuat, dia lebih kuat dari yang kukira. Levi tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Kami sudah selesai untuk... Siapa yang memberimu izin untuk pergi? Negosiasi belum selesai, Khalid berteriak, membuat tanah bergetar. Lauren dan rombongannya bergemuruh kegirangan. Taktik manipulatif Levi telah membuat mereka ragu-ragu untuk mengajukan persyaratan mereka, dan Khalid telah membuktikan bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka dari situasi sulit ini. Betul sekali, Lauren mencemooh. Kami bahkan belum mengajukan persyaratan kami. Kenapa kamu pergi? Tristan mencibir, itu benar-benar kasar darimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita akan mundur dengan mudah? Ya, kamu seharusnya tidak pergi begitu saja. Pesta dari Triple Group mulai menjadi sombong. Khalid menunjuk Levi dan berteriak dalam bahasa Inggris yang patah-patah, kamu. Ayo, duduk. Levi menyeringai, tidak bisakah kau membiarkanku pergi? Hahaha. Tristan dan Lauren bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Mereka melirik Khalid untuk memberi sinyal kepada Levi bahwa dia harus melewati Khalid terlebih dahulu sebelum dia bisa pergi. Lauren meninggalkan ruangan setelah itu. Charles telah memberinya 2 skema untuk negosiasi dan telah menginstruksikannya untuk membiarkan Khalid mengancam kelompok Morris Group jika situasinya memburuk. Padahal, skema kedua adalah memobilisasi Khalid. Apa yang harus diikuti setelah itu bukan urusannya. Bersikaplah lembut, Tuan Khalid.
Dia telah mengumumkan sebelumnya dengan seringai. Aku ingin dia muncul di pernikahanku. Tristan pergi setelah melihat Levi. Sudah waktunya bagi Khalid untuk bersinar. Rombongan dari Triple Group keluar dari ruangan dan menutup pintu di belakang mereka. Apa kau mendengarku? Khalid berteriak, memelototi Levi. Levi hanya menatapnya. Biarkan orang itu pergi. Ini bukan negaramu, dan kamu tidak berhak bertindak seolah-olah kamu pemilik tempat itu. Suara Levi tenang namun berwibawa, seolah-olah dia sedang memimpin pasukan yang terdiri dari 1 juta orang. Itu bisa membuat siapapun yang mendengarkannya meringkuk ketakutan. Bahkan Khalid terkejut sesaat, tetapi dia segera mendapatkan kembali pijakannya dengan cepat. Huff, aku tidak membiarkan orang pergi dengan mudah. Kamu juga. Dia menyerang ke depan setelah mengucapkan kata-kata itu. Meskipun memiliki tubuh kekar, dia bergerak dengan kecepatan kilat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah meraih bahu Levi, siap untuk melemparkannya ke kursi. Tinggi Levi hampir 2 meter, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan dinding otot seberat 200 pon di depannya. Seth dan sekutunya menutup mata mereka dalam kekalahan. Bab 525. Namun, yang membuat Khalid ngeri, Levi bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Dia kaget, sangat kaget. Dia bisa melempar seekor gajah ke udara dengan mudah, namun Levi berdiri terpaku di tanah, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengangkatnya. Keluar, Levi berteriak tiba-tiba, suaranya yang menggelegar menggema di seluruh ruangan. Yang mengejutkan semua orang, Khalid terhuyung mundur, karena kekuatan suara Levi hanya berhenti setelah menabrak meja di tengah ruangan. Matanya dipenuhi ketakutan, namun dia menolak untuk mundur. Kamu meminta masalah, Khalid berteriak seperti binatang buas sebelum maju sekali lagi. Dia melompat ke udara seperti bola meriam sebelum menabrak meja dan kursi dengan ledakan. Semua orang terhuyung mundur dari gelombang kejut yang dia ciptakan, panasnya yang membakar hampir membakar kulit mereka. Meja dan kursi hancur menjadi tumpukan puing-puing di bawah beratnya. Khalid sudah habis-habisan. Seth mendesis ketakutan. Dia terlalu kuat. 1 tendangan dari Khalid bisa menghancurkan batu. Khalid melolong, saat urat di kakinya muncul. Poni Levi berkibar di udara, saat getaran yang diciptakan Khalid segera mengguncang ruangan di sekitar mereka. Khalid memusatkan seluruh energinya pada kaki kanannya, siap untuk melakukan serangan fatal. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan dinding paling tebal di dunia dengan 1 tendangan, apalagi pria kurus seperti Levi Garrison. Levi telah menjadi daging mati. Seth telah kehilangan semua harapan. Dia terlalu kuat, dia tentara 1 orang. Tidak heran dia petarung terbaik di Daxia. Dia seperti pedang yang tahan cuaca pertempuran. Tidak heran semua orang memanggilnya senjata seukuran manusia. Levi berdiri terpaku di tanah, seolah-olah dia juga ketakutan. Namun, hanya beberapa detik sebelum kaki Khalid menyentuh kepalanya, tinjunya terbang keluar seperti pegas yang dilepaskan. Dia meninju Khalid tepat di kaki, menciptakan ledakan memekakkan telinga yang hampir menyebabkan gendang telinga semua orang pecah. Ini sudah berakhir. Tidak mungkin Levi selamat dari itu. Namun, sangat mengejutkan semua orang, Khalid diluncurkan ke udara, seolah-olah dia telah ditabrak oleh sebuah mobil. Kaki kanannya ditekuk pada sudut yang aneh. Tubuh Khalid menghancurkan selusin meja menjadi debu dan menghancurkan pintu kaca, namun momentumnya tidak berkurang sedikit pun. Dia terbang keluar selama beberapa detik lagi dan menabrak pagar lantai 2, meluncur menuju lantai pertama. Sementara itu, Lauren dan Tristan masuk, berdampingan menuju lobi lantai 1. Menurutmu apa yang Khalid rencanakan pada Levi, sayang? Lauren bertanya dengan senyum lebar. Tristan mencibir, pria itu adalah binatang buas. Tidak mungkin Levi Garrison bisa selamat dari semua itu. Itu keren, Lauren berkicau gembira. Sikap arogan Levi telah membuatnya sangat marah, dan dia lebih dari rela ketika harus menyaksikan Levi dihancurkan oleh Khalid. Baiklah, kurasa sudah waktunya kita kembali. Mereka berdua kembali ke ruang pertemuan, hanya untuk disambut oleh suara benturan yang keras. Apa itu? Seru Tristan ketakutan. Sosok besar jatuh dari lantai 2. Bab 526. Lauren membeku di jalurnya dan Tristan mulai gemetar ketakutan. Sosok itu mendarat dengan keras, dengan bunyi gedebuk, membuat tanah bergetar seolah-olah gempa baru saja terjadi. Tubuh Khalid mengejang, mulutnya berbusa, memuntahkan campuran darah dan gigi ke seluruh wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Lauren tergagap. Apakah mataku mempermainkanku? Apakah seseorang baru saja terbang keluar? Tristan bertanya dengan bingung, seolah-olah dia benar-benar bingung. Ayo masuk dan lihat, seru Lauren, lalu berlari. Ya, mungkin itu Levi, Tristan menambahkan. Segera, mereka tiba di tempat orang itu mendarat, hanya untuk melihat Khalid mengalami kejang di tanah. Apa? Seru mereka serempak. Khalid, kenapa kamu di sini? Di mana Levi Garrison? Keduanya menatap Khalid, tercengang. Ini keterlaluan.
Setelah beberapa saat, Khalid berhenti bergerak sepenuhnya. Hampir seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Mengapa seorang petarung juara dilempar keluar dari arenanya dengan mudah? Bagaimana dia bisa sampai di lantai pertama? Bagaimana ini mungkin? Ini, Tristan kehilangan kata-kata. Dia tidak akan pernah bisa melupakan adegan yang baru saja dia saksikan. Sebagai seorang Daxian, dia tahu betapa kuatnya Khalid. Untuk Daxians, Khalid adalah kekuatan yang tak terkalahkan, dengan rumor yang menyatakan bahwa tubuhnya kebal terhadap semua jenis senjata. Suatu kali, dia berhasil memusnahkan seluruh sekte, meskipun ditembak di dada 7 kali. Peluru hanya menembus kulitnya, meninggalkan organ dan tulangnya tanpa cedera. Tubuhnya tidak bisa ditembus. Apa yang baru saja terjadi? Ini tidak bisa dipercaya. Tunggu apa lagi? Kirim dia ke rumah sakit. Tristan memekik. Aku akan menemukan Levi Garrison. Lauren balas berteriak, saat dia berlari menaiki tangga. Yang membuatnya ngeri, tidak ada seorang pun di ruang rapat. Levi sudah lama pergi. Aku yakin seseorang dari Morris Group telah datang untuk menyelamatkannya. Lauren bergumam pada dirinya sendiri dalam kesedihan. Siapa yang bisa lebih kuat dari Khalid? Sementara itu, di Salt City, Charles menerima telepon dari keponakannya Tristan. Hah, apa yang terjadi? Seru Charles, tercengang. Levi Garrison memukuli Khalid. Dia di rumah sakit sekarang, dan kita tidak tahu apakah dia akan selamat. Tristan tergagap gugup. Ponsel Charles jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, saat dia menatap ke kejauhan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ada apa? Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Khalid tidak terkalahkan? Kane bertanya dengan tenang sambil menyesap tehnya. Charles menatapnya tidak percaya. Apakah Anda melihat ini datang, Guru? Tentu saja aku melakukannya. Kane menjawab, bahkan seorang satpam acak dari Morris Group dapat mengalahkan Nolan dan Logan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Khalid lebih kuat? Apakah Anda yakin, Guru? Tanya Charles. Haha, hanya yang kuat yang layak mendapatkan perhatianku. Akan sangat mengecewakan jika Khalid menghabisinya dengan satu serangan, Kane mengumumkan sambil tersenyum. Charles juga tersenyum. Aku harus bertanya kepada mereka tentang negosiasi. Mengambil teleponnya, dia segera mulai menekan serangkaian nomor. Bab 527. Apa, kamu hanya memberi kami waktu 5 hari? Teriak Charles, dengan tinju terkepal. Setelah menutup telepon, dia menyampaikan 3 peringatan Levi kepada Kane. Kane membanting telapak tangannya ke meja. Beraninya mereka mengancam akan menendang kita keluar dari Erudia. Ini benar-benar konyol. Tuan, tolong tenang. Charles memohon. Kami membutuhkan bantuanmu. Tentu saja aku akan membantumu. Seru Kane, matanya menyala dengan nyala api. Ketiga muridnya telah dipukuli, menjadi benar-benar dipermalukan, dan dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Tuan, pernikahan keponakan saya 5 hari lagi, Charles mengingatkannya. Bisakah kita menyelesaikan ini setelah pernikahannya? Tentu. Saya juga ingin mengundang Anda ke pernikahannya, Tuan. Saya yakin itu akan membuat pernikahan itu tak terlupakan bagi semua orang di sana. Charles memohon. Tentu saja, kami akan langsung menuju ke Northampton setelah pernikahan untuk menyelesaikan masalah dengan Morris Group. Tristan menyampaikan pesan itu kepada Lauren segera setelah dia menerimanya. Apa, Tuan Leger akan menghadiri pernikahan kita? Lauren berseru dengan penuh semangat, kesuramannya dari sebelumnya benar-benar hilang. Pamanku menyuruhku untuk fokus pada pernikahan dan mengabaikan Morris Group untuk saat ini. Tristan menyampaikan, kita juga perlu mendapat perhatian media. Pernikahan itu bukan hanya pernikahan itu adalah aksi publisitas oleh Triple Group. Segera, berita pernikahan mereka menyebar ke setiap sudut Northampton, dengan tajuk utama seperti, The General Manager of Triple Group Erudia Brand, Lauren Fletcher, to get married to the nephew of the Chief Manager of Triple Group Erudia Brand, at Byfron Manor in 5 days time, mengambil alih halaman depan setiap surat kabar lokal. Selain itu, penduduk Northampton terkejut mengetahui bahwa Master Taekwondo terkenal, Kane Leger, juga dikenal sebagai kepala instruktur tentara Daxian, akan menjadi salah satu tamu di pesta pernikahan. Berita itu mengguncang semua orang di Northampton, bersama dengan seluruh wilayah Erudia hingga ke intinya. Publik telah mengincar pernikahan untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang yang terkenal seperti Kane untuk menghiasi pernikahan dengan kehadirannya. Publisitas semata-mata pernikahan itu mendapatkan luar biasa. Semua orang menantikan hari pernikahan dengan banyak kegembiraan. Sementara itu, di rumah keluarga Fletcher. Luar biasa, kita harus berterima kasih kepada dewa untuk ini. Isaac Fletcher berseru dengan semangat tinggi. Kakek Lauren, Jenson, terlatih tati di atas tongkatnya, gemetar karena kegembiraan. Apa, Tuan Leger akan menghadiri pernikahan juga? Itu benar, Ayah, Isaac mengumumkan, suaranya bergetar. Kehadirannya lebih berharga daripada selebritas lainnya. Hanya seseorang seperti Benny Quinton yang bisa menandinginya. Dia lebih menghormati orang asing daripada orang sebangsanya sendiri. Hahaha, kami benar-benar telah diberkati oleh Tuhan. Seru Jenson,
dengan tawa hangat saat dia menatap Lauren dengan penuh kasih. Betul sekali, Sam menegaskan saat air mata bahagia mengalir di wajahnya. Putriku telah menjadi manajer umum dan sekarang akan menikah dengan seorang Daxian. Terlebih lagi, seorang guru yang dihormati juga menghadiri pernikahannya. Aku sangat bahagia untukmu, Lauren. Wow, bayangkan apa yang akan terjadi jika dia memilih untuk menikahi Levi. Ishak menghela nafas. Itu akan mengerikan, bajingan itu tidak pantas mendapatkan cucuku. Jenson menggeram keras. Ketika Levi memilih untuk menikahi Zoe bertahun-tahun yang lalu, Jenson telah meminta dirinya sendiri untuk memohon, di depan Joseph Garrison, hanya untuk dipermalukan oleh seluruh keluarga Garrison. Dia tidak akan pernah melupakan rasa malu yang dia rasakan hari itu. Bab 528. Sebelum saya lupa, tolong pastikan bahwa Anda telah mengundang Joseph Garrison ke pesta pernikahan. Saya ingin dia tahu apa yang pantas untuk cucu perempuan saya. Jenson menambahkan. Aku harus membalas dendam. Tentu saja, aku akan mengunjungi keluarga Garrison sekarang juga. Ishak setuju, saat dia masuk ke mobilnya dan berjalan ke rumah keluarga Garrison. Keluarga Garrison telah kehilangan semua aset mereka kepada Levi, semua kecuali rumah tempat mereka tinggal. Mereka pada dasarnya adalah sekelompok jiwa yang terlupakan. Mobil-mobil mewah yang dulu berjejer di pekarangan semuanya hilang, kini digantikan oleh sepeda motor dan Mercedes-Benz. Ishak merasa benar-benar segar, melihat pemandangan yang begitu suram. Oh, bagaimana tabel telah berubah. Tidakkah kamu ingat bagaimana kamu dulu mempermalukan kami seolah-olah kami adalah budakmu? Semuanya berbeda sekarang, Anda telah jatuh dari kasih karunia, sementara Fletcher telah naik ke atas. Ishak tertawa memikirkan hal itu. Bukankah itu terdengar konyol? Ishak, kenapa kamu ada di sini? Sebuah suara keluar. Ishak mendongak untuk melihat orang tua angkat Levi, Ben dan Winnie, berjalan ke arahnya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka mendekatinya dengan sangat gentar. Di mana Joseph Garrison? Ishak mengejek, dengan tangan di sakunya. Dia tidak tahan untuk menatap mata Joseph untuk waktu yang lama, tetapi semuanya berbeda sekarang. Dia tidak lagi melihat Joseph Garrison sebagai ancaman. Segera, seluruh keluarga Garrison berkumpul di halaman. Ada apa, Tuan Fletcher? Joseph bertanya dengan khawatir. Sejak reputasi mereka menurun, kepercayaan diri keluarga Garrison telah menurun. Joseph menundukkan kepalanya sebanyak mungkin, sebagai hasilnya. Saya di sini untuk mengumumkan bahwa pernikahan putri saya dalam waktu 5 hari. Anda semua harus memastikan bahwa Anda hadir pada hari itu. Ishak memerintahkan. Selamat, kami pasti akan ke sana. Terima kasih atas undangannya, Joseph berterima kasih sambil tersenyum. Seringai Ishak semakin lebar. Tahukah Anda seberapa cakap putri saya? Bonus akhir tahunnya, sebagai manajer umum cabang Erudia dari Triple Group, bisa mencapai 200 juta. Punangannya adalah anggota keluarga Park, pendiri Triple Group. Dia memegang setidaknya 10 miliar saham. Bahkan kamu tidak bisa dibandingkan dengan mereka di puncakmu. Itu luar biasa, seru Yusuf. Lauren adalah seorang jenius. Senang melihat Anda mengakuinya, Ishak menyatakan dengan puas saat dia melirik anggota keluarga Garrison lainnya. Apakah kamu tidak ingat betapa sombongnya kamu ketika kami memohon padamu untuk tidak membatalkan perjanjian pernikahan? Joseph bisa merasakan pipinya memanas karena malu. Dia menyerang balik. Oh, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa Levi pantas mendapatkan yang lebih baik dari putriku? Lihat apa yang terjadi sejak itu. Hahaha, Ishak melanjutkan sambil tertawa. Namun, senyumnya meleleh dari wajahnya dengan cepat, karena dia belum menerima jawaban dari Garnison. Mereka telah menjawab dengan antusias setiap pernyataannya, namun mereka terdiam saat dia menyebut Levi. Wajah mereka mulai gelap saat mereka memelototi Ishak. Ishak mulai kesal. Apakah kamu masih skeptis terhadap putriku? Ben dan Winnie bertukar pandang dan mengangguk. Itu benar, Levi pantas mendapatkan yang lebih baik. Mereka berteriak serempak. Yang lain tetap diam, tetapi pendirian mereka jelas. Lauren Fletcher bukan tandingan Levi. Dia adalah dewa perang, demi Tuhan. Putrimu tidak pantas mendapatkan pria seperti dia. Bab 529. Apa? Ishak menjadi marah saat dia mendengar kata-kata itu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Levi lebih baik dari putriku? Dia menuntut, menusukkan jarinya ke wajah Ben. Jadi bagaimana jika dia dulunya adalah seorang taipan di kota? Putriku memimpin grup 3. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat grup 3? Tidakkah kamu tahu dengan siapa putriku akan menikah? Levi Garrison bukan apa-apa dibandingkan dengan putriku, dan itu fakta yang sulit. Hahaha, Ben mencemooh. Oh, Ishak, mengapa kamu begitu bangga dengan kenyataan bahwa putrimu menikah dengan orang asing, dan menyukai eksekutif asing? Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan? Selain itu, tidak peduli posisi apa yang dia pegang. Di perusahaannya, dia tidak akan pernah cukup baik untuk anak saya, tambahnya dengan seringai dingin. Benar, apa yang bisa dibanggakan dari bekerja di perusahaan Daxian?
Bermimpilah. Kerumunan berdengung di sekitar Ishak, saat mereka terus melontarkan hinaan padanya. Terlepas dari semua hal tercela yang telah mereka lakukan, bersama dengan moral yang dipertanyakan yang dimiliki beberapa anggota, Garnisun adalah patriot yang tangguh. Mereka tidak melihat menikah dengan seorang Daxian sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Ishak, di sisi lain, menginjak kakinya dengan marah. Beraninya kau, segalanya berbeda sekarang, berhentilah bersikap sombong, dia berteriak. Ishak, kami sangat senang bisa menghadiri pernikahan putri Anda, Ben mengumumkan. Namun, Levi tidak bisa berada di sana. Kamu akan menyesal jika dia muncul. Betul sekali, Winnie setuju. Kamu akan menjadi orang yang akan menyesali tindakanmu, bukan dia. Dia akan mengungguli semua orang di pesta pernikahan. Dia akan membuat seluruh keluargamu menyesali semuanya. Yusuf menambahkan. Namun, Ishak menolak untuk mempercayai mereka. Aku tidak peduli, sebaiknya dia muncul di pesta pernikahan. Dia berteriak, bagaimana dia akan mengungguli calon menantuku? Dia tidak percaya pada tahayul atau ramalan. Setelah dia pergi, Ben menghela nafas dan bergumam, dasar idiot. Dia membuat kesalahan yang sama seperti kita. Malam itu, di Bayview Garden. Levi, lihat, gadis yang kamu jodohkan akan menikah dengan bocah lelaki Daxian yang tampan itu. Seru Zoe sambil tersenyum. Aku tahu itu, semua orang membicarakannya, Levi mengumumkan, dengan sedikit nada kesal dalam suaranya. Apakah kamu menyesali semuanya sekarang? Lauren sangat cantik dan berbakat. Zoe bertanya, menatap matanya. Sejak kapan kamu belajar membuat saya gugup? Levi menyindir saat dia mengulurkan tangan untuk menggelitiknya. Zoe menghindari serangan geli dan memohon belas kasihan. Maaf, sayang, omong-omong, apakah kamu mendapat undangan ke pernikahannya? Benar, saya sudah mengkonfirmasi kehadiran kami, jawabnya. Zoe mengepalkan tangannya, kita harus menganggap ini serius. Aku akan membelikanmu satu set pakaian besok. Tidak perlu untuk itu, ucap Levi sambil tersenyum. Aku sudah memiliki pakaian yang sempurna untuk acara ini. Dia telah memutuskan untuk muncul di pernikahan Lauren, mengenakan pakaian God of War-nya. Bab 530. Itu keren, seru Zoe sambil mengangguk. Kurasa aku akan memutuskan untuk tidak ikut campur. Keluarga Fletcher tidak terlalu menyukaiku. Haha, Levi tertawa. Dia seperti saudara perempuan bagiku. Dia bukan seseorang yang akan aku nikahi. Zoe tersenyum. Oh, sayang, kamu sangat bodoh. Dia tidak melihatmu sebagai kakak laki-laki. Kenapa kamu tidak menebusnya dengan hadiah? Ini, ambil ini. Dia menyerahkan kartu kreditnya, memberinya beberapa gosokan kepala penuh kasih sayang dari Levi. Hanya Zoe yang bisa seperti ini. Wanita lain manapun akan melarang saya menghadiri pernikahan apapun, apalagi pernikahan seseorang yang telah diatur oleh orang tua saya, bertahun-tahun yang lalu. Aku bahkan tidak akan menerima uang saku untuk membeli hadiah. Levi tersenyum. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Terima kasih atas uangnya. Aku akan memastikan untuk membeli hadiah terbaik yang bisa kutemukan. Setelah itu, dia memberitahu Azure Dragon untuk menyiapkan hadiah untuk Lauren di pesta pernikahan. Sementara itu, Triple Group mulai menyusup ke setiap sektor ekonomi Northampton, sebelum pernikahan untuk menggeliat kembali ke pasar. Pernikahan itu tidak lebih dari sebuah alat untuk membangun pijakan mereka di Northampton. Segala sesuatu yang telah mereka lakukan tidak lebih dari awal untuk kontrol mutlak. Di sisi lain, Levi menyuruh pasukannya untuk diam dan membiarkan mereka sendiri. 4 hari berlalu dalam sekejap, dan itu adalah hari sebelum pernikahan Lauren dan Tristan. Keluarga Fletcher sudah siap untuk pernikahan, dan Bayfront Manor diubah menjadi tempat pernikahan. Aku yakin tidak ada yang mau melewatkan pernikahan putriku. Ishak bercanda, dengan tawa bangga. Duduklah, semuanya. Kau akan resmi menjadi anggota keluarga Park besok, Lauren. Jenson mengucapkan selamat padanya dengan gembira. Kau membuat kami bangga. Keluarga Fletcher saling berseri-seri. Sementara itu, Lauren berdiri di depan cermin, mencoba gaun demi gaun sambil mencoba memilih salah satu yang paling menonjolkan kecantikannya. Aku akan menjadi bintang pertunjukan besok. Saya akan menunjukkan kepada mereka betapa tak tergantikan saya sebenarnya. Aku akan membuat mereka menyesali setiap penghinaan yang mereka ucapkan. Siapa yang paling ingin kamu temui besok, Lauren? Tanya Sam. Levi Garnisun. Lauren menjawab, kilatan dingin melintas di matanya. Keluarga Fletcher tahu betapa terlukanya Lauren ketika Levi memilih Zoe daripada dia, oleh karena itu, cintanya padanya telah berubah menjadi kebencian, seiring berjalannya waktu. Dia membencinya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan bekerja keras untuk mengungguli semua orang, untuk membuktikan dirinya layak. Dia telah menunggu hari di mana dia akan naik di atas Zoe dan Levi dan dapat memandang rendah mereka. Aku akan membuatnya menyesali semuanya. Aku akan berjalan menyusuri lorong dengan seorang pria yang 100 kali lebih baik darimu tepat di depan matamu. Kamu tidak pantas menjadi suamiku. Tunggu saja.
Lauren berharap waktu bisa berlalu lebih cepat. Dia ingin melihat ekspresi penyesalan di wajah Levis dan anggota keluarganya. Keluarga Fletcher melanjutkan olok-olok ringan mereka saat Jensen menyalakan TV. Menurut sumber di luar negeri, kalung bernama Love of the World dijual di lelang seharga 800 juta. Pembelinya dikabarkan adalah seorang Erudian, karena kalung itu saat ini sedang dikirim menuju Erudia. Kudengar kalung itu digunakan sebagai hadiah pernikahan. Itu melambangkan cinta yang murni dan polos selama berabad-abad. Aku ingin tahu siapa pengantin Erudian yang beruntung. Berita itu menggelitik minat keluarga Fletcher, terutama Lauren. Tristan telah menyiapkan kalung edisi terbatas, sebagai tanda cinta, yang telah menelan biaya jutaan. Semua teman-temannya terpesona oleh keindahannya.